Perkenankanlah kami selaku pembawa acara untuk memimpin kegiatan kita pada pagi hingga siang nanti. Yang pertama, marilah kita awali kegiatan kita dengan membaca bacaan basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Terima kasih. Sebagai seorang guru yang memiliki jiwa nasionalisme sejati, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan lagu Mars PGRI.
Terima kasih Bapak Ibu. Acara selanjutnya sebagai hamba yang beriman, marilah kita berdoa sejenak. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk acara selanjutnya. Marilah kita dengarkan bersama motivasi dan juga sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua PGRI Cabang Tugu Kota Semarang. Kita sambut bersama. Beliau adalah Bapak Nur Rahmat MPD. Kepada Bapak Nur Rahmat MPD, kami silakan. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup guru, hidup Hidup, PGRI, hidup, solidaritas, yes. yes. Baik, yang saya hormati, eh, terima kasih Bu Irma nggih, atas kesempatannya. Yang saya hormati Ibu Triana selaku Wakil Ketua 1 PGRI Cabang Tugu, teman-teman pengurus Tugu, dan tentunya narasumber kita Bu Novira Mayasari yang luar biasa. Dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih pula kepada semua Bapak Ibu peserta dari cabang Tugu ataupun dari cabang seluruh Indonesia yang alhamdulillah mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita hadirkan ke Allah SWT karena pada kesempatan kali ini sekali lagi kita masih ditunjukkan kekuasaannya untuk bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bersama-sama mengupgrade diri dan melakukan refleksi bersama menjadi guru yang bahagia di hari Jumat tanggal 27 Desember tahun 2024 ini. Tentunya dalam rangka Hari Ibu sebagai event perdana dari PGRI Cabang Tugu, terima kasih kami sampaikan kepada seluruh tim pengurus PGRI Cabang Tugu dan tentunya dukungan dari semua Bapak Ibu yang hadir pada Zoom meeting kali ini ataupun yang bersama-sama di sekolah Bapak Ibu yang luar biasa. Ini tidak lepas dari dukungan Bapak Ibu semua dan tentunya support dari PGRI Kota Semarang juga Bapak Ibu. Salawat dan salam, mari kita sanjungkan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umat beliau yang bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak banyak yang kami sampaikan, hanya satu suatu ucapan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu. Nggih. Hari ini kita akan mengikuti bagaimana trik menjadi guru yang bahagia dari Ibu Novira Mayasari. Tentunya semoga bisa jadi pemantik buat kita bersama dan menjadi modal kita untuk lebih bersyukur sekali lagi sebagai guru. Bangga menjadi guru, bahagia menjadi guru, dan tentunya bahagia menjadi guru yang bisa memberikan kebermaknaan bagi siswa. Mungkin itu Bu Irma, nggih. Terima kasih sudah membuka acara dengan luar biasa Bu Irma. Nanti mohon teman-teman bisa mengikuti sampai akhir agar bisa mendapatkan insight yang terbaik dari Bu Triana, dari Bu Novira, dan dari teman-teman semuanya. Terima kasih kami sampaikan sekali lagi. Hidup guru! Hidup, Hidup PGRI, hidup, solidaritas, yes. Terima yes. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Nur Rahmat MPD atas motivasi yang diberikan kepada kita semuanya untuk hari ini, terutama sesuai dengan tema kita menjadi guru yang bahagia. Baik Bapak Ibu, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan sekaligus kami mohon untuk bisa membuka acara pagi hari ini kepada Ibu Triana SPD MPD selaku Wakil Ketua PGRI Cabang Tugu. Kami silakan. Ya, terima kasih Bu Irma. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Nur Rahmat selaku Ketua PGRI Cabang Tugu, Bapak Ibu guru hebat semua yang hari ini bergabung dalam room virtual, ya, webinar perdana dari PGRI Kecamatan Tugu. Ya. Izinkan saya untuk membacakan pantun dulu Bapak Ibu. Ya.
rimbunian tanaman bambu. Dipotong-potong, dibuat menara. Semangat pagi Bapak dan Ibu. Semoga sehat dan sejahtera. Nih, Luar baik biasa. Bapak Ibu, selalu eh, rasa syukur ya kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya, sehingga pagi hari ini kita bisa melakukan sebuah kegiatan yang sangat produktif Bapak Ibu. Di sela-sela kegiatan Bapak Ibu tidak melakukan kegiatan pembelajaran, ya ada Bapak Ibu yang sedang cuti, libur, keluar kota, ya kan. Tapi kita masih bisa mengisi waktu kita dengan kegiatan yang positif. Nah, ini mungkin salah satu kiat kita menjadi guru yang bahagia seperti ini, Bapak Ibu. Nggih. Baik, Bapak Ibu, sebenarnya ketika saya di apa ya disambati istilahnya, aku jadi keynote speaker. Saya sebenarnya ya belum pantas, Bapak Ibu, nggih. Tapi paling tidak di sini tadi ya ingin kita saling memberikan motivasi saja, Bapak Ibu, untuk bisa menjadi guru yang bahagia. Bapak Ibu, eh tema kali ini luar biasa ya, menjadi guru bahagia ya. Itu kata bahagia itu kan ukurannya kan banyak Bapak Ibu nggih. Satu orang dengan orang lain mempunyai tolak ukur yang berbeda-beda, itu pasti ya kan. Bahagia saya dengan bahagia Bapak Ibu mungkin berbeda. Dengan bahagia orang lain akan berbeda. Tapi kita tidak bisa istilahnya mengukur kita dengan orang lain Bapak Ibu. Nggih. Jadi kalau kita pengen bahagia ya bahagia itu harus kita orang bilang kita ciptakan sendiri ya. Kalau kita melihat bahagia orang lain kemudian kita julid ya, kita iri, itu justru akan menyiksa sendiri Bapak Ibu. Oke. Artinya justru kita nggak akan bahagia sebenarnya seperti itu. Oke. Baik Bapak Ibu, kalau kita berbicara mengenai guru bahagia, Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu semua sudah bahagia ya kan, secara 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 lahir sudah bahagia ya kan, dengan berbagai macam apa ya istilahnya penghargaan ya, reward dari pemerintah Kota Semarang khususnya terhadap kita guru-guru di Kota Semarang. Ya. Itu hanya salah satu ukuran Bapak Ibu ya. Sebab tidak semua bahagia diukur dengan nilai rupiah Bapak Ibu ya. Mungkin ini saya mencoba memberikan apa ya, mencarikan dari beberapa referensi juga apa yang saya alami Bapak Ibu. Untuk bahagia, apalagi menjadi seorang guru, pertama itu harus ikhlas Bapak Ibu. Ya, ikhlas dulu, ya, ikhlas dulu. Saya masih ingat ketika saya lulus SMA, saya lulusan SMA negeri di salah satu SMA favorit di Kota Semarang, Bapak Ibu. Waktu itu saya daftar di IKIP Negeri IKIP Negeri Semarang namanya itu Bapak Ibu, ya, IKIP Negeri Semarang. Panggilan saya itu Nana, panggil, nah ini ngopo, buning IKIP seperti itu Bapak Ibu, karena teman-teman saya itu larinya kalau nggak ke Undip, swastanya itu ada di Stikubang, kemudian ada yang di Unika, ya. Tapi waktu itu saya juga eh, nggak tahu, benar-benar itu pengen jadi gurunya luar biasa Bapak Ibu. Nggih. Jadi, tapi saya bahagia Bapak Ibu. Sekarang dengan menjadi guru, saya bisa kemana-mana karena kemudian Bapak Ibu, ya kan, bisa eh, mendatangi beberapa kota yang itu mungkin waktu saya masih kecil hanya sekedar impian, ya kan, menjadi apa ya istilahnya mendampingi Bapak Ibu menjadi beberapa narasumber, instruktur, ya kan, di tingkat kota, provinsi maupun nasional itu menjadi sebuah kebanggaan Bapak Ibu. Ya, itu bagian dari kebahagiaan saya ternyata eh, dengan ikhlas tadi eh, kita bisa berbahagia Bapak Ibu. Jadi yang penting kita ingat kembali niat awal kita ketika memutuskan terjun dalam dunia pendidikan, ya. Ketika kita memilih profesi sebagai guru, ya. Kalau kita niatnya sudah terjun ke dunia guru, ya kita harus ikhlas, ya. Eh, Kalau kita hanya niatnya so tanda petik atau tidak ada pilihan lain selain profesi guru ya kan, ketika tidak diterima di mana kemudian guru menjadi pilihan yang kedua, itu akan menjadi tidak bahagia Bapak Ibu karena kita akan terpaksa untuk melakukannya. Jadi saya yakin niat yang kita punyai ya untuk menjadi guru itu harus betul-betul tertanam dalam diri kita, ikhlas Bapak Ibu. Karena dengan kita ikhlas, kita akan melakukan segala hal, pekerjaan guru itu ringan, ya kan? Ringan, jadi tidak ada terpaksa, ya. Memang lelah itu manusiawi Bapak Ibu, lelah manusiawi. Semua orang suka melakukan lelah, tapi ketika
lelah itu kemudian eh, kita imbangi dengan ikhlas, ya, insya Allah akan ringan semuanya. Jadi jangan sampai eh, lelah menjadi alasan untuk tidak bahagia Bapak Ibu. Karena kita yakin ketika kita sudah berbicara lelah, pasti akan berpengaruh juga kepada peserta didik kita. Mereka akan ikut tersiksa manakala gurunya nggak ikhlas, ya, sering marah mungkin, ya kan, atau sering apa ya, main itu dan sebagainya. Ikhlas dulu Bapak Ibu, ya. Jadi kalau kita sudah ikhlas, ya, insya Allah, ya, amanah yang dibebankan kepada kita sebagai seorang guru, ya, akan membawa kita menuju kebahagiaan, ya, apalagi anak-anak yang kita eh, ajar, istilah itu kan dari beragam status sosial, dari beragam kondisi sosial masyarakat yang luar apa berbeda-beda, dari kondisi orang tua yang berbeda-beda. Manakala kita tidak ikhlas, pasti kita akan menjadi berat. Kita ikhlas, ya, kita amanah untuk membawa mereka menjadi lebih baik, ya kan. Insya Allah ini kita akan jadi bahagia Bapak Ibu, ya, yakin itu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sekedar berbagi saja, ya, yang ini pengalaman saya. Kita pada circle positif vibe Bapak Ibu. Coba kita mencari, ya, bukan berarti kita pilih-pilih teman Bapak Ibu, ya. Bukan, ya. Tapi kita mencari teman atau lingkungan yang memang mendukung dan memotivasi kita untuk menjadi guru yang lebih baik lagi. Ya, jangan sampai keikhlasan kita menjadi guru menjadi pudar atau terkikis gara-gara kita terpengaruh dari orang atau lingkungan yang kalau sekarang orang bilang toksik Bapak Ibu, ya. Ya, di istilah-istilah keren, lingkungan yang toksik, ya, lingkungan yang tidak justru mendukung Bapak Ibu, ya. Coba kita hindari itu. Berteman dengan siapa saja itu eh, harus kita lakukan, tetapi kita bisa memilah dan memilih, ya, lingkungan-lingkungan yang positif, ya, circle yang positif, ya. Apalagi eh, kita dibekali dengan eh, apa istilahnya, ya, otak, hati, ya, gimana otak kita bisa untuk juga kita ajak untuk berpikir, hati kita juga, ya kan. Kita akan mencari cerdas, memilih teman-teman yang mendukung kita untuk maju Bapak Ibu, ya. Ini yang kedua, ya. Yang ketiga, nah, jangan lupa Bapak Ibu, untuk menjadi guru yang bahagia, jangan lupa luangkan waktu, istilah kerennya me time Bapak Ibu, ya, me time, ya. Eh, Guru perlu bahagia, harus bahagia, ya. Kalau guru bahagia, muridnya ikut bahagia, Pak Ibu. Kalau guru bahagia, kita memberikan pembelajaran juga ikhlas, bahagia, hasilnya juga akan bagus, Bapak Ibu. Ingat, jangan lupa me time, Bapak Ibu. Ini penting banget, ya. Ya, lakukan sesuai apa yang yang disukai Bapak Ibu. Entah hobi, ya kan Bapak Ibu, hobi membaca. Kemudian mungkin bagi yang suka berkebun, ya berkebun, atau mendengarkan musik, ya, banyak Bapak Ibu kegiatan-kegiatan positif yang bisa apa ya, memberikan tambahan energi. Bagi saya me time itu adalah masa saya memberikan apa ya, kalau sekarang mencharger, ya, mencas kembali energi saya, ya. Salah satu hobi yang paling saya suka adalah membaca Bapak Ibu. Di HP saya itu banyak aplikasi apa ya, membaca Bapak Ibu, ya, baik yang berbayar maupun tidak. Bagi saya itu ada sebuah sebuah kebahagiaan, ya. Tidak harus saya namanya me time harus eh, ke kafe atau ke tempat-tempat yang eh, apa mahal, tidak. Bagi saya bahagia itu saya membaca, sampai anak-anak saya, suami saya sudah paham betul ketika ibunya sudah rebahan seperti itu, sudah nggak jadi diganggu karena apa? Sedang membaca Bapak Ibu. Ya, 1 jam, 2 jam, dah itu sudah merupakan sebuah eh, masa kita mencat, ya, energi kita untuk kembali segar, ya Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu lakukan me time sama keluarga atau bersama teman, ya, atau lakukan kegiatan-kegiatan yang memang itu membuat kita menjadi eh, happy Bapak Ibu, ya. Berikutnya mungkin yang bisa saya bagikan yang sering saya lakukan juga Bapak Ibu,
saya selalu memberikan afirmasi positif bagi diri saya sendiri. Ya, saya bilang, saya bisa, saya bisa. Saya ke teman-teman juga seperti itu. Ayo, SMP 28 bisa. Ke siswa juga seperti itu. Kalian pasti bisa. Nah, afirmasi positif pada diri sendiri itu apa ya istilahnya akan menyingkirkan pikiran-pikiran negatif Bapak Ibu dan mengubah pikiran kita menjadi jauh lebih positif ya Bapak Ibu. Ini juga pernah saya lihat sendiri ketika mendampingi anak-anak ke sebuah industri ya, di sana industri Jepang. Di sana itu setiap pagi ternyata eh, tim masing-masing tim ya itu membuat afirmasi positif ya, jadi mereka mempunyai slogan-slogan positif yang mereka ucapkan berulang-ulang dan itu setiap pagi Bapak Ibu ya. Dan kita juga yakin kalau kita punya pemikiran positif pasti akan mempengaruhi uh, aura positif kita ya. Banyak penelitian Bapak Ibu ya. Saya baca juga di penelitiannya Profesor Jepang itu eh, apa ya istilahnya meneliti sebuah pohon, satunya dikasih disiram dengan kata-kata positif. Oh, kamu akan berbuah dengan lebat, buahmu manis, pohonnya rindang, bisa memberikan kenyamanan dan sebagainya. Satu sisi lagi, pohon itu diberikan kata-kata yang eh, hujatan negatif. Kamu pohon yang tidak bisa tumbuh dengan bagus, ya, pokoknya hal-hal yang negatif. Ternyata Bapak Ibu, Profesor Jepang itu memberikan sebuah hasil bahwa pohon yang diberikan afirmasi positif itu bisa betul-betul tumbuh dengan bagus sesuai dengan apa yang diucapkan. Ya, ini juga menjadi pembelajaran kita Bapak Ibu. Ketika kita memberikan ucapan-ucapan positif pada diri kita, ya akan berpengaruh pada diri kita juga. Kepada anak juga seperti Bapak Ibu, peserta didik kita, ya kan? Kalau anak-anak kita kasih motivasi, kamu bisa, ya, kamu cerdas, ya, kamu bisa bertanggung jawab, kamu mandiri, itu akan mempengaruhi mereka. Tapi coba ketika anak-anak kita berikan ucapan-ucapan yang negatif, ya, eh, maaf, maaf misalnya ya, masalah kita mengatakan kamu itu bodoh, kamu tidak bisa dan sebagainya, ya kan? Kata-kata itu akan menjadi masuk ke dalam otak anak, kemudian akan distimulus ke otaknya, ya kan? Bahwa oh saya bodoh, saya nggak bisa. Itu akan mempengaruhi jiwa anak sehingga ketika sang anak melakukan sesuatu apapun akan berpengaruh. Saya nggak bisa, nah seperti itu. Saya bodoh. Nah, coba. Jadi ini mungkin hal-hal yang bisa kita lakukan. Coba kita berikan afirmasi positif pada diri kita sendiri dulu, ya. Saya yakin Bapak Ibu, ya jadi ucapan positif itu akan menjadi motivasi kita untuk juga berbuat positif, ya. Karena afirmasi positif itu akan meningkatkan kesadaran diri Bapak Ibu, ya. Akan menyehatkan mental kita juga, ya. Saya kalau mentalnya sehat, insya Allah fisiknya akan sehat, ya. Sebab salah satu mengapa orang katanya sakit itu karena pasti dipengaruhi oleh pikiran Bapak Ibu. Ketika pikirannya sudah berpikir, aku kesel, eh, aku lumrah seperti itu, atau eh, aku ada duit. Nah, itu akhirnya apa? Loyo kan Bapak Ibu ngelokro ketika kita akan melakukan sesuatu kegiatan. Tapi kalau dengan afirmasi positif, saya bisa, saya semangat, ya, saya tangguh, ya. Fisiknya akan berpengaruh, itu pasti Bapak Ibu. Oke. Saya yakin Bapak Ibu, afirmasi positif ini juga akan membuka jalan sukses ya para guru di Kota Semarang khususnya maupun para guru di Indonesia untuk menuju ke masa depan yang lebih baik ya. Itu Bapak Ibu sekedar motivasi saja Bapak Ibu ya, motivasi paling tidak motivasi ini juga menjadi eh, reminder bagi saya sendiri ya. Juga paling tidak saya berharap dengan sedikit uh, motivasi ini akan juga berpengaruh pada Bapak Ibu yang lain ya. Sekali lagi Bapak Ibu, ayo kita uh, ikhlas ya. Kemudian jangan lupa bahagiakan diri kita sendiri Bapak Ibu, jangan dolimi diri kita sendiri ya. Ketika kita sedang ada pekerjaan, jangan lupa untuk kita refresh bentar ya. Kata orang kalau kita mendolimi diri kita juga itu nggak boleh ya. Ketika waktunya kita istirahat, istirahat ya. Waktunya kita berbagi, berbagi. Waktu kita bahagia, bahagia. Waktunya kita refreshing, refreshing Bapak Ibu. Oke. Yang ketiga tadi,
afirmasi positif, Bapak Ibu jangan lupa ya. Dan yang keempat yang tidak kalah penting tadi adalah eh, kita memilih apa ya, mencari teman-teman yang mendukung kita, circle positif ya, sehingga eh, apapun yang kita lakukan ya akan membawa dampak yang positif bagi kita, kemudian juga membawa kebahagiaan bagi kita ya, dan yang paling harus diingat Bapak Ibu, kebahagiaan guru berdampak pada kualitas mengajar. Ya. Itu Bapak Ibu ya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, webinar pertama dari PGRI Kecamatan Tugu secara resmi kita buka. Terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan kepada pembawa acara dan mari kita dengarkan bersama nanti eh, narasumber kita yang hebat ya Bu Novira Mayasari ya, dan kita bisa sharing berbagi dalam forum yang luar biasa ini. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Triana SPD MPD atas sambutannya yang luar biasa, yang tadi sudah memberikan beberapa tips kepada kita mengenai bagaimana kita menjadi guru yang bahagia. Dan tentunya nanti juga akan semakin ditambah tips-tips lain dari pemateri kita yang luar biasa. Dan terima kasih juga Bu Triana juga merupakan salah satu kepala sekolah di SMP Negeri di Kota Semarang, yaitu tepatnya di SMP Negeri 28. Alhamdulillah bersyukur juga kita memiliki Bu Triana yang luar biasa memberikan pemantik semangat juga tentunya untuk kita. Dan tadi Bapak Ibu yang telah disampaikan oleh Bu Triana, kita review kembali bahwa kunci kebahagiaan seorang guru versi Ibu Triana tadi yang pertama adalah ikhlas, gitu Bu. Yaitu dengan ikhlas insya Allah dari lelah itu nanti akan menjadi lilah. Kita ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang tanpa menyebutkan kata ikhlas di dalamnya. Kemudian kita tadi juga mendapatkan tips bagaimana kita harus mencari circle yang positive vibes untuk kita, sehingga semangat untuk bekerja. Kemudian kita juga tidak lupa untuk meluangkan waktu untuk me time, dan juga kita senantiasa memberikan afirmasi positif untuk diri kita. Tentu saja itu tips yang tadi diberikan oleh Putriana luar biasa sekali. Semoga nanti dapat manfaatkan untuk kita semuanya untuk bisa menjadi guru yang bahagia. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sekarang akan menuju ke kegiatan inti kita, webinar seri motivasi guru menjadi guru bahagia dengan pemateri kita yang luar biasa. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari beliau, yaitu beliau lahir di Semarang, tepatnya 40 tahun yang lalu, tanggal 12 November. Dan beliau saat ini beralamat di Jalan Wologito Tengah, nomor 25, Kota Semarang. Bagi Bapak Ibu yang nanti mau pinarak, bisa menghubungi beliau. Kemudian untuk riwayat pendidikannya, yang pertama dari SD Negeri Bongsari 2 Kota Semarang, lulus tahun 1997. SMP Negeri 1 Semarang, lulus tahun 2000. SMU Negeri 6 Semarang, lulus tahun 2003. Kemudian beliau juga menjadi lulusan mahasiswa terbaik pendidikan bahasa Perancis di Universitas Negeri Semarang pada tahun 2008. Kemudian beliau melanjutkan S1 pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Terbuka dan lulus di tahun 2016. Kemudian beliau juga tetap semangat melanjutkan S2-nya di Universitas Negeri Semarang jurusan Pendidikan Dasar dan lulus tahun 2024. Kemudian untuk karir beliau mengawali karir di tahun 2005 sampai 2010 sebagai seorang guru di SD Negeri Bima Kuncup Harapan. Kemudian tahun 2010 sampai 2016 beliau menjadi Wiyata Bakti di SD Negeri Ngemplak Simongan 2. Dan tahun 2016 sampai 2018 beliau menjadi guru non ASN di SD Negeri Ngemplak Simongan 2. Lalu tahun 2019 sampai tahun 2023 beliau alhamdulillah diangkat menjadi guru PNS di SD Negeri Ngemplak Simongan. Dan di tahun 2024 ini, alhamdulillah beliau mendapatkan amanah baru sebagai kepala sekolah di SD Negeri Mangkang Wetan 3, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Dan pengembangan diri yang pernah beliau ikuti, yang pertama beliau sebagai
guru penggerak angkatan 4, kemudian pengajar praktik angkatan 11, dan juga sebagai pembatik level 3. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah pemateri kita yang luar biasa. Beliau Ibu Novira Mayasari, SPD MPD, kami silahkan. Terima kasih Mbak Irma atas sambutan yang luar biasa, meriah sekali. Terima kasih juga saya ucapkan untuk Bapak Nur Rahmat MPD selaku Ketua PGRI Cabang Tugu dan Ibu Triana SPD MPD selaku Wakil Ketua PGRI Cabang Tugu. Bapak dan Ibu, mohon maaf dari tadi saya tidak mendengar suara peserta ini. Masih aman ya Bapak dan Ibu suara saya? Semangat Mbak Yu, sehat selalu. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Nggih, matur nuwun sekali atas kehadiran Bapak dan Ibu. Hari ini kita akan membicarakan masalah guru bahagia. Tapi tadi sudah dibahas oleh keynote speaker kita, ya Masya Allah juga luar biasa. Tadi saya tandai ada kata ikhlas di dalamnya, kemudian ada kata me time gitu ya. Me time itu menyenangkan sekali ya Bu ya. Kemudian di situ juga kita harus berpikir untuk lebih positif. Nah, itu sebenarnya sudah termasuk password sih, password dari kata-kata yang akan saya sampaikan juga hari ini. Tapi sebelumnya mohon izin untuk share screen lebih dulu. Terlihatkah Bapak dan Ibu? Ini saya baru ngecek saja. Halo? Terlihat, Belum. sudah terlihat. Kalau sekarang, tadi sudah sempat terlihat Bu Novi. Oke, oke. Saya share ulang ya. Oke, sudah terlihat nggih? Sekarang ya. Sudah. Alhamdulillah, ya. Bapak dan Ibu, hari ini kita akan membicarakan bagaimana menjadi guru bahagia versi saya dan tentunya nanti saya ingin sharing juga dengan teman-teman bagaimana konsep bahagia menurut teman-teman itu. Sebelumnya, mohon izin teman-teman mungkin bisa dimasukkan ke dalam chat box apa sih sebenarnya konsep bahagia menurut peserta yang hari ini hadir? Pastinya panjenengan semua adalah orang-orang yang sudah bahagia kan. Jadi mohon izin untuk seperti apa sih sebenarnya konsep bahagia menurut panjenengan semua? Oke, sudah ada yang raise hand. Mungkin tidak lewat chatbox tapi langsung ya. Mau Bu Eri Liana Sari, SPD MPD. Raise hand ini. Silahkan. Ibu Eri Liana Sari. Monggo, raise hand. Iya, iya, Monggo Bu, ada yang mau disampaikan? iya. Tidak? Bisa saya lanjutkan, Bu Eri? Sah. Oke, ya, itu Bapak dan Ibu itu adalah bagian dari bagaimana kita menciptakan suasana yang positif begitu. Jadi ketika bisa jadi saat ini eh, Bu Eri sedang salah gitu ya, salah atau tidak sengaja begitu untuk resen begitu ya. Jadi kita lanjutkan. Ya, Bapak dan Ibu, guru yang bahagia akan menciptakan suasana belajar yang positif dan menumbuhkan kepercayaan diri siswa. Kira-kira setuju atau tidak dengan kalimat ini? Monggo silakan yang setuju bisa resen mungkin. Halo? Halo? Ya, nah terlihat ini.
Bu Eri Liana Sari, mohon bisa diturunkan raise hand-nya. Mungkin terpencet atau sesuatu. Oh iya, terima kasih. Bapak dan Ibu mohon izin untuk menyampaikan bahagia sebenarnya menurut Bapak Ibu sekalian seperti apa ya? Bisa di chat box saja. Oke, sambil menunggu Bapak dan Ibu, karena masih belum ada chatbox yang belum masuk, saya lanjutkan lagi untuk ke slide berikutnya sambil menunggu teman-teman yang mungkin nanti akan berbagi konsep bahagia itu seperti apa, ya. Oke, nah Bapak dan Ibu mohon izin hari ini saya diamanahi oleh Bapak Ketua PGRI Cabang Tugu. Sebenarnya ada latar belakang apa sehingga pada saat ini saya yang masih berusia 40 tahun ini bisa dijadikan narasumber. Nah, Bapak dan Ibu, ini berawal dari sebuah artikel di koran Joglo Jateng, Bapak dan Ibu. Pada saat itu saya didatangi oleh seorang wartawan untuk menjadi inspirasi dan di dalamnya terdapat artikel mengenai bagaimana saya menjadi seorang guru. Di artikel tersebut saya sebutkan bahwa ada latar belakang kenapa saya bisa menjadi guru dan sangat mencintai dunia pendidikan, terutama SD. Karena seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa latar belakang saya bukan dari guru SD secara murni ya Bapak dan Ibu, karena saya merupakan mahasiswa dari pendidikan bahasa Perancis. Tapi ada sesuatu di dalamnya yang membuat saya kemudian sangat mencintai dunia ini. Nah, apakah itu? Salah satunya adalah bahwa latar belakang saya yang mungkin bagi beberapa orang bisa dianggap sensitif ya Bapak dan Ibu karena saya mempunyai latar belakang yang tidak sama dengan teman-teman yang lain dalam artian kalau boleh dikatakan tanda kutip gitu ya, guru yang berasal dari keluarga yang kurang harmonis gitu ya, bahasanya seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, ketidakharmonisan keluarga itu kemudian saya terima dan berkat dorongan dari Bapak Ibu guru saya pada saat itu, maka saya bisa menerima latar belakang yang tidak sama dengan teman-teman yang lain, bisa menerima bahwa saya tidak bisa memilih untuk dilahirkan menjadi seorang anak dalam keluarga yang harmonis atau tidak, tapi saya bisa menyikapi bagaimana saya bisa melangkah lebih maju untuk dapat menjadi seseorang yang lebih baik gitu. Oke, itu latar belakangnya Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita ke konsep kebahagiaan tanpa syarat Bapak dan Ibu. Kebahagiaan tanpa syarat apakah ada? Apakah kebahagiaan itu harus selalu dilandasi hal-hal yang dalam tanda kutip misalnya kita finansial, materi, dan lain sebagainya gitu. Jadi saya bagikan kepada Bapak Ibu semua kebahagiaan versi saya tanpa syarat ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Triana bahwa kita harus ikhlas begitu ya. Ternyata di dalam materi saya juga ada begitu kan. Di sini ada 3 item yang menurut saya bisa kita jadikan pedoman. Yang pertama adalah menerima, kemudian mengartikan, dan mengikhlaskan. Nah, seperti apakah menerima? Oke, kita lanjut. Nah, menerima segala yang hadir dalam hidup yang tidak bisa kita ubah, Bapak dan Ibu. Jadi sedikit sharing saja bahwa di tahun 2003, nah, dengan latar belakang saya yang mungkin keluarga kurang harmonis tersebut, ibu saya harus divonis sakit ya Bapak dan Ibu, sakit yang ya luar biasa. Pada saat itu beliau divonis mengidap kanker serviks, stadium sudah hampir keempat ya Bapak dan Ibu, dan dokter sudah menyatakan bahwa tidak akan bisa sembuh, tidak akan bisa kembali seperti semula gitu ya. Nah, dalam tahap itu, dalam tahap sudah didiagnosis oleh dokter, maka saya berusaha untuk membangkitkan harapan bahwa saya harus menerima, ibu saya juga harus menerima segala yang hadir dalam hidup yang tidak bisa kita ubah, termasuk kondisi
dan posisi diberikan sakit begitu ya oleh Tuhan gitu. Eh, dan kondisi yang sudah kita terima ini akhirnya kita jalani dengan pengobatan yang memang pada saat itu tidak bisa maksimal dalam artian karena kita hanya menerima pengobatan dari dokter saja, Bapak dan Ibu, dari dokter saja karena mohon maaf latar belakang keluarga saya juga bukan dari latar belakang keluarga yang mampu, jadi untuk pengobatan dan lain sebagainya kita hanya mengandalkan dari dokter saja, Bapak dan Ibu, dan itu kita sama-sama menerima bahwa itu tidak bisa kita rubah. Ya, sama seperti ketika kita mau jalan-jalan, kemudian hujan. Nah, kadang kita ada rasa marah, ada rasa jengkel, ada rasa yang kurang enak begitu kan ya. Tapi ketika kita menerima bahwa ya hari ini hujan dan tidak ada segala sesuatu yang bisa kita rubah, bahwa kita bisa mengubah nanti hujan menjadi tidak hujan, tidak bisa. Kita menerima begitu ya, menerima semua yang hadir dalam hidup kita yang memang tidak bisa kita kendalikan gitu. Nah, yang kedua, itu tadi peristiwa bisa jadi penerimaan kita terhadap masa lalu kita, bisa jadi kesedihan seperti yang saya rasakan. Kenapa saya berbeda dengan teman-teman yang lain? Kenapa saya tidak didampingi ayah saya ketika saya menjadi mahasiswa terbaik? Kenapa saya tidak bisa seperti teman-teman atau murid-murid yang sebaya dengan saya yang ketika berharap bisa mendapatkan saran, bisa berharap mendapatkan masukan dari ayah saya tidak mendapatkan begitu ya. Nah, kita menerima hal-hal yang memang tidak bisa kita rubah, sesuatu yang tidak bisa kita pilih, termasuk mau minta dilahirkan dalam keluarga seperti apa begitu ya, termasuk kesedihan dan kegagalan di dalamnya. Kita terima karena memang itu adalah sesuatu yang harus kita jadikan sesuatu yang memang nantinya akan menjadi bagian dari masa depan kita. Nah, setelah kita bisa menerima apa yang sudah terjadi dalam hidup kita dan tidak bisa kita rubah, maka mulailah kita untuk memberikan makna bahwa semua yang kita lakukan, semua proses yang memang harus kita lalui adalah bagian yang tidak bisa kita hindari. Nah, seperti halnya hujan. Ketika kita mengatakan bahwa oh, hari ini hujan sih ya, nggak bisa jalan-jalan. Tapi ada makna di dalamnya bahwa ketika tidak hujan, maka petani tidak akan bisa membuat sawahnya menjadi subur. Sama seperti halnya saya memberikan makna atau mengartikan semua yang terjadi pada diri saya, termasuk ketika ibu saya harus divonis kanker serviks, termasuk ketika saya menjadi anak yang tanda kutip broken, saya mengartikan semua adalah sesuatu yang memang harus saya jalani dalam sebuah proses. Dan kita ingat Bapak dan Ibu bahwa orang yang sukses itu selalu menyukai adanya proses, gitu ya. Next, Bapak dan Ibu. Nah, seperti yang saya sampaikan, bahwa bagi saya saat ini, masa lalu itu hanya sebuah proses untuk menjalani masa sekarang. Maka seringkali saya mengatakan bahwa ketika Bapak dan Ibu guru ada berdiri di depan murid-murid dan kemudian menemukan murid yang tanda kutip, mungkin afirmasi kita kurang positif, dalam artian muridnya nakal, muridnya tidak kooperatif, oh ini pantas saja orang tuanya backgroundnya seperti ini, makanya siswanya menjadi seperti ini. Mohon maaf Bapak dan Ibu, itu adalah Ikut belajar. Oh ya, sini cantik sini. nampak dalam artian panjenengan Mau ada di sini berarti menjadi mama harus pakai kerudung dulu cantik biar salah satu saksi bahwa anak yang berasal dari background yang tidak luar biasa pun akan bisa menjadi narasumber bagi panjenengan yang mungkin belum pernah mengalami proses seperti ini. Jadi kita berikan makna bahwa ya memang segala sesuatu itu tidak bisa berjalan sesuai dengan kehendak kita, keinginan kita, begitu ya. Oke, next. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Bu Triana, mengikhlaskan apa yang sudah terjadi, mengikhlaskan apa yang sudah kita lalui, dan kemudian berdamai dengan kondisi yang ada di hadapan kita sekarang. Termasuk ketika ditanya, lalu bagaimana kondisi ibu yang katanya tahun 2023 tadi sudah divonis kanker serviks, stadium hampir 4 dan lain sebagainya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu ketika kami sudah bisa menerima dan memberikan makna bahwa
kondisi ibu adalah memang pemberian dari Tuhan dan kita mengikhlaskan sampai hari ini ibu saya masih diberikan kesehatan, masih diberikan kemampuan untuk bersama-sama menikmati kebahagiaan ya karena kita sudah mengikhlaskan semuanya bahwa memang ya itu memang segala sesuatu yang menjadi proses dalam kehidupan kita. Oke, sebelum saya lanjutkan Bapak dan Ibu, nah ini masih terdengar ya suara saya ya? Masih terdengar Bapak dan Ibu suara saya? Masih, Bu. Masih, Bu. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Kalau tadi adalah sedikit sedikit berbagi cerita mengenai konsep bahagia tanpa syarat menurut saya, tuh Bapak dan Ibu. Sekarang kita menuju ke pondasi guru bahagia. Apakah korelasinya bahwa tadi disampaikan bahagia tanpa syarat dengan guru harus bahagia? Sekali lagi, saya berdiri di sini sebagai bagian dari dunia pendidikan. Saya sangat mencintai dunia pendidikan yang mengubah pola pikir saya bahwa saya anak yang tidak akan maju karena saya tidak memiliki latar belakang yang sama dengan teman-teman saya. Saya tidak mungkin maju karena saya berbeda dengan yang lain. Nah, konsep itu sudah dibuang jauh-jauh oleh Bapak dan Ibu saya dan mengatakan bahwa kesuksesan seorang anak tidak berdasarkan atau tidak dilandaskan oleh kesuksesan orang tuanya. Jadi kita bisa memilih untuk menjadi pribadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kaitannya dengan pondasi guru bahagia adalah yang pertama pilihan. Bapak dan Ibu disadari atau tidak, menjadi guru adalah sebuah pilihan bagi kita. Ketika itu sudah menjadi sebuah pilihan hidup, termasuk bagi saya, ketika saya menjadi mahasiswa pendidikan bahasa Perancis, terus kemudian merasakan ada sesuatu yang nyaman ketika saya mengajar, ketika saya memberikan pembelajaran ekstrakurikuler kepada siswa-siswa SD, akhirnya saya memutuskan untuk mengubah pilihan saya yang tadinya seharusnya menjadi guru SMA, begitu kan ya, guru SMA karena waktu itu bahasa Prancis itu dibutuhkan di SMA dan kemudian di lembaga kebahasaan. Saya memutuskan untuk mengubah pilihan saya tanpa tanpa menghilangkan atau melupakan pilihan saya sebelumnya. Jadi saya menyelesaikan kuliah hingga lulus, terus kemudian di saat saya sudah menyelesaikan kuliah, saya merubah pilihan saya. Saya ingin sekali mengabdi pada dunia pendidikan di level SD. Saya ingin seperti guru saya yang bisa mengubah mindset bahwa anak-anak yang dari latar belakang berbeda itu hasilnya juga akan berbeda. Anak-anak yang latar belakangnya dalam tanda kutip tidak baik pasti akan menjadi anak yang tidak sukses. Saya ingin merubah seperti itu dan itu pilihan saya gitu. Ketika saya menyadari bahwa itu adalah pilihan saya, maka saya akan menerima semua konsekuensi dari pilihan saya. Termasuk saya harus mengulang kuliah, termasuk kemudian saya harus menjadi wiyata bakti, yang mohon maaf Bapak Ibu, ketika dinilai secara finansial, itu jauh sekali dari yang sudah kita nikmati sekarang gitu ya. Termasuk juga administrasi di dalamnya, termasuk mengerjakan hal-hal yang mungkin tidak dikerjakan oleh guru lain karena saya waktu itu guru kelas 1 ya Bapak dan Ibu. Jadi ketika ada anak yang mohon maaf mungkin muntah terus kemudian mungkin belum bisa ke belakang sendiri, itu adalah sebuah konsekuensi dari pilihan saya gitu. Termasuk ketika kita memilih pasangan gitu ya. Memilih pasangan kita juga harus menerima semua konsekuensinya Bapak dan Ibu. Nah, setelah kita menerima semua konsekuensi itu akan muncullah di situ nilai. Nilai apa? Nilai bahwa kita sebagai guru ternyata bermanfaat ya. Ternyata kehadiran saya dirindukan ya oleh murid-murid. Ternyata kehadiran saya bisa mengubah yang kemarin anak tidak bisa membaca menjadi bisa membaca. Disitulah tumbuh nilai diri kita. Nilai bahwa kita bermanfaat bagi orang lain. Setelah tumbuh nilai-nilai kita, maka akan muncullah cinta. Jangan lupa Bapak dan Ibu, ini biasanya Pak Kasirin ini yang ahli itu ya dalam percintaan. Bahwa cinta itu semacam kekuatan yang tidak mungkin bisa dikalahkan. Dikalahkan karena ketika kita mencintai sesuatu, maka kita akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa mempertahankan apa yang kita cintai. Nah, 4 pilar ini
saya jadikan sebuah pondasi bahwa saya memilih sebagai guru, saya tahu konsekuensinya, saya menilai diri saya sebagai guru, maka saya tahu bagaimana harus bertindak sebagai guru, dan saya mencintai profesi itu. Maka dari situlah saya menjadi bahagia. Oke, kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Lalu, apa perubahan yang ada dalam diri kita setelah kita bahagia? Tentunya kita akan mengubah komitmen kita yang tadinya mungkin saya mengerjakan hanya sekedar menggugurkan kewajiban gitu ya. Tapi karena kita sudah bahagia, kita menikmati atau menikmati apa yang ada di hadapan kita, maka kita akan membuat sebuah komitmen. Komitmen apakah itu? Komitmen bahwa kita harus menjadi guru yang tidak sekedar bahagia, tapi guru yang bisa membahagiakan dan guru yang bisa mengubah masa depan anak-anak yang mungkin tadinya kurang meyakinkan ya, dalam tanda kutip, mungkin bisa diartikan, oh anak-anak ini tidak sukses, tapi dengan komitmen itu kita bisa mengubah. Dan perubahan apa lagi yang dirasakan ketika kita sudah bahagia? Yaitu pengelolaan perasaan Bapak dan Ibu. Ketika kita bahagia, maka kita akan hadir di kelas dengan bahagia juga. Kita akan hadir di kelas sepenuh hati, kita akan membersamai anak-anak lebih nyaman, lebih intens, lebih dekat, dan kita juga akan merasakan bahwa ada bonding di dalamnya, bahwa anak-anak yang kita ajar bukanlah anak-anak orang lain, melainkan anak-anak kita sendiri. Ketika kita bahagia, dua hal ini akan menjadi perubahan yang sangat terlihat dalam kinerja kita. Oke, nah ketika kita sudah bahagia, kemudian berpengaruh pada diri kita sendiri, selanjutnya pastinya akan berpengaruh bagi siswa. Bapak dan Ibu, ketika saya menjadi guru yang hanya untuk guru PNS hanya 5 tahun saja, saya merasakan menjadi guru, saya merasakan kebahagiaan menjadi guru pegawai negeri sipil yang Masya Allah luar biasa berkahnya begitu ya. Ada berbagai pengaruh bagi siswa ketika saya mengajar dengan bahagia. Ketika saya mengajar dengan bahagia, saya mencurahkan apa yang ada di dalam hati saya untuk anak-anak. Saya bisa mengubah pola belajar anak-anak yang tadinya mungkin hanya dengan verbalistik saja. Saya melakukan hal-hal yang membuat mereka ikut merasakan kebahagiaan yang saya rasakan. Dalam artian, ketika kita bahagia, kita bisa memberikan aura yang positif juga untuk anak-anak. Nah, ini salah satu hanya dokumentasi saja Bapak dan Ibu bagaimana saya berbagi kebahagiaan dengan murid-murid saya yang ada di kelas. Oke, pengaruh bagi siswa juga berpengaruh pada diri saya sendiri, Bapak dan Ibu. Walaupun saya tidak berasal dari, mohon maaf, keluarga yang harmonis dan lain sebagainya, tapi saya bisa menciptakan keluarga saya dengan harmonis. Saya bisa menciptakan keharmonisan saya sendiri karena saya merasakan kebahagiaan gitu ya. Selain itu juga saya bisa meniti karir saya tanpa dibayang-bayangi lagi bahwa saya adalah anak yang tidak akan sukses gitu. Bagi diri saya sendiri, alhamdulillah memang belum begitu banyak yang bisa saya dapatkan kesuksesan yang mungkin tidak sebanyak Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam peserta webinar ini, tapi setidaknya saya pernah merasakan menjadi narasumber untuk pelatihan implementasi kurikulum Merdeka di luar kota. Saya merasakan bergaul dengan teman-teman yang tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Triana, vibes-nya, circle-nya yang positif begitu ya. Saya bergabung dalam program pendidikan guru penggerak tanpa ada rasa minder dan lain sebagainya. Nah, setelah kita melaksanakan melalui hal-hal yang sudah terjadi dan kita menerima, kemudian kita memaknai itu sebagai sesuatu yang tidak bisa kita ubah, dan kemudian kita mengikhlaskan, akhirnya kita memberikan perubahan kepada lingkungan kita, pada akhirnya tidak bisa kita pungkiri bahwa itu akan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, yang positif juga untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang saya pimpin dengan kinerja dan prestasi, Bapak dan Ibu. Mohon izin bahwa walaupun baru 1 tahun saya bersama teman-teman di SD Negeri Mangkangwetan 3, tapi alhamdulillah dengan kebahagiaan yang saya berikan juga kepada teman-teman dan teman-teman juga berbagi kebahagiaannya, kami sudah
bisa membawa putra-putri kami tidak terlalu jauh, mungkin belum ya, belum, akan tetapi sudah berhasil bersaing dengan SD-SD negeri yang lain mungkin yang lebih besar hingga tingkat kota Bapak dan Ibu. Kemarin kami sempat untuk MAPSI itu juara KOT walaupun baru juara ketiga Bapak dan Ibu. Mohon doanya mudah-mudahan dengan kebahagiaan yang saya rasakan ini dan bisa dirasakan oleh teman-teman serta siswa nantinya akan bisa lebih maju lagi SD kami. Terakhir Bapak dan Ibu, sebelum kita nanti akan berdiskusi lebih banyak mengenai kebahagiaan bahwa menurut saya bahagia tidak selalu harus diartikan memiliki semuanya. Kita tidak selalu harus memiliki materi yang banyak, jabatan, status mungkin, dan latar belakang yang baik. Akan tetapi kita bisa menciptakan dan semua yang bisa kita miliki itu akan dapat kita raih ketika kita bahagia, Bapak dan Ibu. Oke. Setelah ini kita akan ada sesi berbagi, Bapak dan Ibu, dari saya. Hanya sedikit materi saja. Nanti kita akan berbagi dan berdiskusi lebih banyak. Merci beaucoup de votre attention. Terima kasih Bapak dan Ibu atas atensinya. Mari kita berbagi agar bisa lebih bahagia. Terima kasih Bu Novira Mayasari yang luar biasa memberikan inspirasi, motivasi, dan juga tips berbagi bagaimana bahagia untuk kita semuanya. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, Ibu mohon izin untuk seluruh peserta untuk bisa on cam terlebih dahulu. Kita akan foto bersama, ya. Karena salah satu nanti fotonya akan kita gunakan di presensi begitu. Mohon Bapak Ibu semuanya untuk bisa on cam. Halo, assalamualaikum Mbak Irma. Waalaikumsalam Pak Wartono. Kameranya dinyalakan Bapak, biar kelihatan. Iya, luar biasa ini di pinggir pantai sepertinya. Ya, Bahagia, Irma. Menandakan bahwa Bapak Wartono adalah Iya, salah satu peserta kita yang bahagia. Gitu ya. iya bahagia. betul sekali. Betul. Baik, Karena siap. tertawa bisa tertawa lepas ya, Bu. Dalam Bapak kondisi Ibu, apapun harus bahagia. ya betul sekali Pak Itu Wartono. yang membuat kita sehat dan panjang umur. Baik, Bu, Betul. saya ambil kameranya, Ki. Satu. Monggo Bapak Ibu, kita bisa foto bersama. Pak Rahmat siap nggih, Pak? Baik, kebetulan saya di lokasi bisa ini. Balon pertama, Ki. Nggih. Ampun, berikutnya. Halaman kedua, senyum. Nah, Halaman maaf, ini ketiga. saya pakaian preman Pak Rahmat karena saya silaturahim. Siap. Halaman ketiga. Halaman keempat. Rum, gue tak apa. Bu Is mungkin bisa sampai lompat, Bu ya, sudah gitu. Oke. Ampun, Pak Nur lagi. Sampun. Oh ya, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya untuk link presensi sudah kita share di chatbox, ya, bisa diisi ataupun di grup nanti juga bisa di-share gitu Pak, untuk link presensinya. Oh, jangan linknya aja. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Tadi kita sudah sesi foto bersama. Selanjutnya nanti kita akan bersama-sama berdiskusi dengan Bu Novira Mayasari, berbagi tips, berbagi saling curhat begitu, bisa menciptakan diri atau membentuk diri yang lebih bahagia agar kita juga bisa menularkan energi kebahagiaan untuk putra-putri kita di sekolah maupun di lingkungan keluarga. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Novi bahwa pondasi guru bahagia itu yang pertama adalah kita harus menentukan pilihan.
Mohon maaf Bapak Ibu untuk bisa off dulu nggih, di mute dulu nggih. Karena acara ini sudah kita lanjutkan kembali. Baik, saya ulangi Janji link kembali. link Nggih, absensi, Bapak. Pak. Link Nggih, Bapak. absensinya Link absen absen. sudah ada di chat box, Bapak. Bisa diklik di chat box-nya. Oke, siap. Sebentar. Terima kasih Pak Oke. Mulyono. Bisa, mohon maaf di mute nggih Bapak nggih. Oke, terima kasih Pak. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu bahwa tadi yang disampaikan oleh Bu Novira, fondasi guru bahagia yang pertama kita harus memiliki pilihan gitu nggih. Dan dari pilihan itu maka kita harus menerima, siap menerima konsekuensi apa atas pilihan yang telah kita pilih. Kemudian dari konsekuensi itu nanti kita bisa memiliki nilai dan akhirnya bisa menimbulkan rasa cinta. Dan kalau kita sudah bahagia, maka bisa memberikan dampak pula pada lingkungan kita. Yang pertama tentu saja kalau kita sebagai guru, lingkungan sekolah, anak didik kita di kelas, kemudian lingkungan sekolah yang lebih umum, misalnya kepada teman-teman kerja kita juga bisa memberikan energi yang positif untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa raise hand, nanti bisa menyampaikan pertanyaannya untuk ditanyakan langsung kepada Ibu pemateri kita yang luar biasa, Bu Novira Mayasari. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan untuk raise hand atau bisa juga ditanyakan lewat chat box nggih. Assalamualaikum Bu Irma, Bu Novira. Waalaikumsalam Pak Wartono. Monggo Pak Nggih, Bu Wartono Novira, ada saya mau yang tanya Bu disampaikan. Novira. Siap Tanda-tanda Pak. guru tanda-tanda guru yang bahagia itu seperti apa Bu Novira? Nggih, Nggih, terima kasih Pak tanda-tanda War. itu seperti apa Bu Novira? Nggih, hanya itu Bu Novira. Matur Baik, Bu nuwun, Novira, Pak. Nggih. langsung dijawab atau Kita keep dulu. kita baik Bu Novi. Pertanyaan pertama tadi dari Pak Wartono, guru yang luar biasa dari SD Negeri Tukurjono 1 yang menanyakan tentang guru yang bahagia itu seperti apa? Ciri-cirinya begitu. Tanda-tandanya. Iya, Tanda-tanda ciri-cirinya seperti apa? ciri-ciri guru yang bahagia seperti apa ya. Terima Nggih. kasih Pak War. Ya, Nggih. selanjutnya Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi? Monggo bisa melalui chat box juga atau ada yang mau bertanya langsung bisa raise hand. Oh nggih, ada yang raise hand Ibu dari Ibu Wuni Surya nggih. Monggo Ibu untuk bisa menyampaikan pertanyaannya, jangan lupa perkenalan dulu. Terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Wuni Surya dari SD Negeri Blogosari Kulon 01, Pegilingan J. Saat ini saya kan mengajar di kelas 1. Memang itu kelas 1 itu memang sebenarnya saya itu takut kalau mengajar kelas 1 gitu ya. Karena bagi saya itu sulit gitu loh, apalagi kelas 1 itu kan dengan berbagai karakteristik dan merupakan fondasi dasar dan saya tuh kadang merasa apa ya, saya tuh bisa gitu ya. Ini kan tahun ini saya di kelas 1 gitu. Terus saya itu juga mempunyai apa ya, pemikiran bahwa saya itu sudah tua gitu ya. Saya hampir 50, apa saya tuh yuk bisa apa seperti yang Bu Novi sampaikan tadi, bisa memberikan kebaikan bagi anak-anak. Sedangkan apa namanya, sekarang itu kan banyak sekali guru-guru yang muda-muda yang pinter-pinter gitu ya. Saya sering untuk IT juga sering minta bantuan. Saya sering juga apa ya namanya, kurang ya bisa tapi tidak sepandai generasi sekarang gitu. Nah mungkin saya bisa dikasih tips gitu, karena saya tuh merasa kok saya itu kalau mengajar itu kok kurang
bisa seperti yang Bu Novi sampaikan memberi kebahagiaan. Itu mungkin bagaimana caranya, karena kok saya itu juga merasa kok nggak kelas yang guru-guru yang muda-muda saja ya di kelas 1, kok malah guru-guru yang sudah tua seperti saya kok di kelas 1. Dan mungkin saya dikasih tip Bu, biar mungkin juga ada rasa percaya diri, ada rasa senang, bahagia, bagaimana juga biar bisa apa ya, mengajarnya itu seperti yang Bu Novi sampaikan tadi. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wuni Surya dari SD Negeri Telogosari Kulon 01 dari Kecamatan Pedurungan, Ibu. Dan kali ini Ibu mendapatkan amanah mengajar di kelas 1 dan yang ditanyakan kepada Ibu Novi bagaimana caranya Ibu untuk bisa tetap percaya diri dan bisa mentransfer kebahagiaan kepada siswa-siswi di kelasnya Ibu, terutama walaupun Ibu sudah dibilang secara usia sudah tidak muda lagi, tapi saya yakin secara semangat masih tetap muda, Ibu. Oh iya, amin, Ji. Saya usahakan Nanti, seperti itu, Ji. Tapi masih iya, ada Ibu. di hati itu kok masih ada rasa seperti itu gitu loh. Iya, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Nanti akan dijawab oleh Ibu Novi. Ji. Satu penanya lagi, kami silakan. Silakan, Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Kita beri kesempatan untuk termin 1 ini, satu penanya lagi, nggih. Nanti setelah 3 penanya akan langsung dijawab oleh Ibu pemateri kita. Ibu ini mohon maaf, mungkin raise-nya bisa diturunkan, Ibu. Terima kasih, Bu. Monggo Bapak Ibu, satu penanya lagi melalui chat box juga boleh jika mungkin tidak bisa on cam atau belum bisa bicara secara langsung atau mungkin karena pertanyaannya yang mendetail seperti itu. Bisa dideskripsikan di chat box. Tidak ada? Mungkin oke. Ibu Darse? Ya, kita kesulitan ketika anak kita itu di sekolah sudah dididik bagaimana kita upaya, tapi di rumah itu orang tuanya cuek-cuek aja. Itu gimana ini caranya? Terima kasih. Saya dari SDN Dari 303. Oke. Terima kasih Ibu Darse dari SD Negeri Tinjomoyo 03 yang menanyakan bagaimana cara mendidik anak kita agar tetap konsisten ya. Ketika di sekolah sudah kita bimbing, kita dididik, tetapi nanti juga akan berpengaruh ketika anak-anak kita berada di rumah. Itu tipsnya seperti apa? Itu Bu Novi, ini 3 penanya dulu atau ini ada satu yang raise hand Bu Novi sekalian apa buatan? Ini sekalian karena nanti kita jam 11 sudah harus tutup ya. Oh, nggih, siap. Ini dari TK Negeri. Oke, monggo. Yang raise hand dari TK Negeri Momentri Menti. Silahkan, Bapak atau Ibu. Atau mungkin terpencet ini. Oh, mengatakan. Mungkin nanti bisa disampaikan, bisa disusulkan gitu. Kalau belum, oke, siap. Baik. Selanjutnya kami serahkan kepada Bu Novi untuk bisa menjawab, menyampaikan jawaban kepada para penanya kita tadi. Semoga Bu Novi. Oke, siap. Terima kasih Bu Irma. Seperti tadi yang sudah disampaikan keynote speaker kita ya, bahwa sebenarnya bahagia itu kan relatif ya. Bahagia itu bagaimana kita mengartikan kebahagiaan menurut diri kita sendiri begitu ya. Jadi kan kita tidak bisa memakai sandalnya orang gitu, memakai bajunya orang, memakai celananya orang begitu dengan ukurannya. Tapi paling tidak kita bisa lebih membuat batasan secara umum ya, bahagia itu seperti apa. Jadi ketika tadi ada penanya Bapak Wartono ya dari SD Negeri Tugurejo 1, bagaimana sih dikatakan guru itu bahagia? Apa sih indikasinya guru itu bahagia begitu ya? Bahagia itu adalah ketika kita melaksanakan tugas, kita melaksanakan apa yang menjadi tupoksi kita tanpa menganggap itu sebagai sebuah beban. Bahagia itu adalah ketika kita sudah tidak lagi tanda kutip menunggu-nunggu
kok nggak kelunting-kelunting ya gitu. Jadi kita bahagia, kita menikmati posisi kita menikmati peran kita, termasuk seperti Pak Wartono, menurut saya itu sudah bahagia karena di hari yang mohon maaf yang libur seperti ini, yang guru diperbolehkan untuk tidak absen, gitu kan, beliau masih mengikuti webinar, masih bisa tertawa dengan bahagia. Menurut saya ketika di dalam kelas pun saya bisa indikasikan bahwa Pak Wartono itu adalah guru yang bahagia. Jadi kita bisa menganggap diri kita bahagia ketika kita sudah tidak menganggap apa yang menjadi tupoksi kita sebagai beban. Iyalah, ada administrasi ini diminta mengerjakan buku kepala sekolah karena itu adalah sebuah pilihan kita. Kita tahu konsekuensinya, kita menerima apa yang sudah menjadi pilihan kita, maka kita laksanakan dengan baik gitu. Bu, apa berarti tidak boleh berkeluh kesah? Keluh kesah itu manusiawi ya, manusiawi, akan tetapi tidak mendramatisir, dalam tanda kutip mendramatisir itu terus kemudian guru tuh sampai berat banget, sampai malam-malam, sampai begini dan lain sebagainya. Eh, Secara umum ketika kita mencintai sesuatu, ini kita agak berbelok sedikit ya, Bapak dan Ibu, kita mencintai seseorang gitu ya, mau malam, mau pagi, mau siang, ketika kita diajak ketemuan kan pasti bahagia gitu ya. Jadi itu pula yang bisa kita maknai bahwa ketika kita bertemu dengan murid-murid kita bertemu dengan administrasi, kita bertemu dengan tupoksi kita bahagia, kita tidak ada beban. Nah, indikasinya itu saja. Ketika sudah tidak ada beban yang mohon maaf seperti kita kayak ditekan-tekan itu, ya sudah kita bahagia gitu. Dan ketika kita bahagia, otomatis kita bisa melaksanakan segala sesuatunya, kita bisa menciptakan pembelajaran yang bisa membuat anak-anak kita bahagia juga. Ini sinten, Pak? Pak Wartono, halo, Nggih, bahagia Pak Wartono? bahagia. Oh, Bu. alhamdulillah bahagia. Saya bisa membayangkan ini di kelas bagaimana Pak Wartono membuat siswa-siswanya bahagia begitu ya. Oh, Karena pasti. iya Pak ya. Iya. Keren. Bu, nuwun saya, Bu. Izin. Apakah kebahagiaan seorang guru itu pasti akan bisa terlihat dari realisasinya ketika dia Halo, Pak Wartono, Putus. putus. Oke, Pak ya tadi ya. Apakah kebahagiaan itu? Nanti kita lanjut ya. Mungkin kalau Pak Wartono sudah bisa bergabung begitu. Eh, Gimana ini, Bu Irma? Oke, Nggak Bu. bisa masuk lagi, Pak Wartono? Oke, nanti kalau Pak Wartono sudah bisa gabung lagi, nanti kita lanjutkan aja ya, Bu. Bisa ke Oke. penanya yang kedua tadi dari Bu Risurya, Ibu, dari SD Negeri Telogo Sari Kulon 01. Caranya agar tetap percaya diri dan menyerap kebahagiaan untuk siswa-siswinya kelas 1. Iya. Ketika Ibu Walaupun usianya sudah tidak muda lagi. Oh, tidak muda lagi. Saya juga sudah tidak muda lagi, Bu. Saya 40 tahun dan saya menyelesaikan pendidikan pasca sarjana saya di usia 39 tahun. Yang notabene saya anaknya ada 4, Ibu, di rumah. Tapi saya bahagia, Bu. Saya bahagia di rumah ketemu anak-anak 4 begitu ya, yang suka memberantakan mainan dan macam-macam. Di sekolah ketemu juga dengan anak-anak. Tapi karena itu bagian dari kebahagiaan saya, maka itu tidak menjadi beban begitu. Bu Muni, mungkin hanya ketakutan saja, ketakutan bahwa saya tidak seperti teman-teman yang lain. Kok saya nggak bisa IT, saya nggak bisa begini-begini. Bukan tidak bisa, Bu, tapi belum saja. Dan pertanyaan saya adalah, ketika tadi sudah kita frame ya, Bu ya, bahwa konsep bahagia tanpa syarat itu salah satunya adalah menerima. Apakah kita bisa mengubah bahwa ketika saya tidak bahagia di kelas 1, nanti saya bisa pindah nih di kelas 2, bisa pindah nggak di kelas lain? Bisa pindah nggak di kelas 5? Tidak ya. Jadi salah satu hal yang membuat kita bahagia itu adalah menerima segala sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Dengan cara apa? Dengan cara kita membahagiakan diri sendiri. Nantinya ketika sudah berproses di kelas 1, saya yakin Bu, Masya Allah Bu, di kelas 1 itu adalah kelas yang membahagiakan. Jadi bu gurunya salah pasang miring jilbabnya begitu pun mereka akan dengan jujur mengatakan, Bu, itu jilbabnya harusnya begini loh Bu, gitu. Dan sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan di kelas-kelas yang lain gitu. Karena di kelas 1 itu, ya Masya Allah luar biasa. Kelas fondasi yang menurut saya ketika kita nyaman ada di kelas itu, kita nanti akan bisa berbangga bahwa kita membawa anak itu menjadi seorang anak yang
nantinya siap di kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 gitu ya. Jangan hanya terpaku pada saya tidak bisa IT. Itulah kenapa hari ini webinarnya kita menjadi guru bahagia gitu ya. Ketika yang lain webinarnya membuat Google Sites, eh, membuat aplikasi di Canva gitu ya. Ini ketua PGRI kita Bapak Nur Rahmat MPD, Masya Allah luar biasa. Kita kemasnya guru yang bahagia dulu, karena guru yang bahagia itu pastinya nanti bisa memiliki semua dalam tanda kutip, termasuk kompetensinya pun akan bisa meningkat begitu ya. Jadi Bu Wuni tidak usah khawatir karena proses perjalanan menjadi guru kelas 1 itu menyenangkan. Menyenangkan Bu, bahkan lebih menyenangkan daripada kita mengajar ya. Mohon maaf karena saya hanya mengajar di kelas 1 ya mungkin ya Bu. Oke. Ketika saya lihat teman-teman saya yang di kelas 6 itu berkutat dengan materi, saya yang di kelas 1 itu bisa bermain dengan bahagia, terus kemudian mengulang apa yang sudah saya ajarkan di rumah karena saya punya anak kecil juga Bu. Jadi saya suka sekali membuat perangkat-perangkat itu saya uji cobakan dulu di rumah dengan anak-anak dan tidak selalu harus berbasic IT Bu. Saya suka pakai styrofoam, suka pakai mainan begitu dan mereka senang begitu. Dan pada akhirnya kita nggak terasa tahu-tahu selesai begitu. Saya yakin pasti Bu Muni bisa. Karena kehadiran Bu Muni di sini itu menandakan bahwa Bu Muni Surya adalah guru yang bahagia dan guru yang bisa menerima apapun yang ditugaskan gitu ya. Semangat Bu Muni, Masya Allah luar biasa. Ya, Insya Allah terima nanti kasih. jadi berkah untuk Bu Muni. Iya, matur nuwun, matur nuwun. Oke. Yang selanjutnya ada dari Bu Darsi ya. Kesulitan ya tadi ya. Kesulitan ketika kita sudah Ya, maksimal, betul sudah Bu. optimal, terus bagaimana dengan orang tua? Mohon maaf Bu Darsi, ketika guru saya mungkin memberikan pembelajaran kepada saya dan mempunyai mindset seperti ini, percuma nih saya ajari di rumah aja nggak ada yang ngajari. Apa jadinya saya hari ini Bu? Saya tidak akan ada di sini di depan panjenengan semua. Dan saya ada di sini karena Bapak Ibu saya mengajarkan bahwa anak itu membutuhkan proses untuk tumbuh. Ya, jadi kita harus menerima bahwa kita seorang guru, kita maksimalkan apa yang menjadi peran kita. Apa yang menjadi peran kita maksimalkan proses pembelajaran kita. Adapun hasilnya, karena nanti mungkin ada kaitannya dengan Tri Pusat Pendidikan, ya, bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah atau stakeholder yang lain untuk bisa lebih membonding itu orang tua dengan baik. Tapi yang utama adalah mindset kita bahwa setiap anak itu berhak untuk menjadi anak yang bahagia dan anak yang bahagia itu berasal dari tenaga pengajar, dari guru, dari kepala sekolah, dari staf. Gitu, Bu. Jadi apa intinya? Intinya adalah kita tidak perlu memaksakan bagaimana nanti hasilnya pada anak. Yang penting kita sudah melaksanakan segala sesuatunya dengan maksimal. Ketika nanti, wah saya sudah ajari begini nih, saya sudah ajari salam nih, saya sudah ajari ketuk pintu. Ntar jangan-jangan di rumah dia nggak diajari gitu. Nah itu kan kita belum tentu seperti itu juga. Ada anak-anak yang mungkin, mohon maaf, seperti saya. Ya, Bapak dan Ibu saya di rumah juga tidak mendapatkan pendampingan yang serupa. Tapi karena Bapak Ibu saya sudah memberikan mindset bahwa kamu bisa, kamu bukan orang tua kamu bukan bapak kamu bukan ibu kamu adalah pribadi yang mandiri, kamu adalah pribadi yang bisa sukses. Nah, itu yang akan membawa anak-anak bisa meraih kesuksesannya. Gitu. Jadi intinya kita positif, kita bahagia, kita berikan yang terbaik untuk anak. Bu Irma. Ya, terima kasih Bu Novi. Apakah tadi dari Pak Wartono sepertinya sudah bisa bergabung lagi, gitu? Kemudian tadi yang pertanyaan dari Bu Uri Surya, insya Allah sudah terjawab ya Bu. Dan dari Bu Darsi juga insya Allah sudah terjawab ya. Oke, terima kasih, terima kasih. Baik, ini masih ada yang mau bertanya lagi? Oh enggak, ini ada yang raise hand pada Bapak Mulyono. Silakan Pak Mulyono. Yang bersifat duniawi maupun spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya selaku guru maupun ya yang dituakan kepala sekolah di saat ini di model-model tahun ini akhir-akhir ini sudah sangat bahagia kalau dibanding dengan zaman tempo dulu.
Hanya karena ini temanya guru bahagia, saya juga guru, kami untuk saat ini ya agak terusik dengan tugas-tugas yang maaf kalau jenengan dia apa enggak, kalau saya terkesan banyak yang dadak tahu bahasa Jawa ini dadak dari inti. Pak Mulyono, suaranya kok saya nggak bisa terdengar nih, Bu Irma. Nggih, Bu, sepertinya Pak Mulyono kepental gitu. Oke, mau di next ada yang masih Bentar, resen atau menunggu? masih ada yang raise hand, ini kebetulan Kak Kasirin, monggo. Oke, terima kasih. Luar biasa. Izinkan perkenalkan ini luar biasa penghargaan kepada PGRI Tugu, Pak Tri Rahmat, dan juga pematerinya luar biasa, Mbak Novi, dan juga akhirnya speakernya Bu Triana. Saya tadi hari ini kita belajar bersama ya tentang bagaimana konsep bahagia ya. Saya setuju tadi dengan Bu Triana di opening bahwa indikator kebahagiaan itu sangat luas sekali. Jadi nggak bisa nggak bisa jadi pedoman. Terus ini kadang ada yang bahagia karena uang ya. Pasti apalagi ibu nih senang nih bahagia dengan uang. Nah, karena sangat luas sekali. Bahkan bagi orang yang pecandu mabuk itu dia bahagia loh. Ya enggak? Bahagia dia mabok-mabokan. Ada juga yang dia suka berkaraoke, dia bahagia. Jadi konsep bahagia itu memang tapi saya punya apa saya pribadi punya apa ya bayangan bahwa konsep bahagia itu menurut saya kebahagiaan sejati lah ketika kita bisa bermanfaat atau kita bisa membahagiakan orang lain. Nah, itu yang bagi saya mungkin kebahagiaan sejati lah ibaratnya gitu. Jadi ketika manusia kalau mabuk-mabukan kan bahagia untuk sendiri. Bahkan ketika guru berprestasi juara itu bahagia, tapi dia bahagia untuk sendiri. Dia nggak bahagia sekali juara satu udah bahagia semuanya. Ya, ketika dia bisa berpiknik, tapi untuk sendiri. Nah, jadi kebahagiaan yang sejati bagi saya kebahagiaan yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, kita kembalikan sebagai seorang guru apa sih? Ya tadi betul Mbak Novi, ketika kita bisa membersamai anak, kita bisa membuat mereka bahagia, mendampingi, menuntun mereka sampai tuntas, bahkan lebih kita guru ada murid kita yang bisa membantu kita meluluskan, membantu menghantarkan jadi seorang yang lebih tinggi, itu kebahagiaan kita yang paling luar biasa. Nggak ada harganya bagi saya. Itu uang jadi cari, tapi kebahagiaan kita bisa membahagiakan. Ya, pernah lihat kemarin videonya yang YouTuber yang kena bullying, ya enggak? Ketika dia bisa membahagiakan orang lain, wah luar biasa, dia bisa berbagi orang lain dari bahagia, walaupun yang dikasih uang lebih bahagia, tapi bagi saya orang yang lebih bahagia orang yang bisa memberi untuk semuanya. Begitu, terima kasih hari ini luar biasa, terima kasih Tugu luar biasa sudah menginspirasi buat kita semuanya. Pak Turomat, terima kasih luar biasa, Bu Triana dan Bu Novi, selamat pagi, tetap semangat. Ya, selamat pagi. Terima kasih Pak Kasirin yang luar biasa yang telah menyampaikan tips bahagia dan juga garis besar ini tadi sepertinya sudah disampaikan oleh Pak Kasirin bahwa kebahagiaan menurut Pak Kasirin adalah bagaimana ketika kita menjadi seorang guru yang bermanfaat bagi orang lain. Saya kembalikan kepada Bu Novi, monggo Bu Novi untuk bisa menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kasirin. Oke, terima kasih. Masya Allah, Pak Kasirin luar biasa ini. Pastinya sudah memberikan manfaat bagi orang banyak sehingga terlihat gitu ya, aura pancaran kebahagiaannya itu kelihatan banget gitu loh. Dari tadi sudah yang bahagia gitu, saya sampai gemes gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, mohon maaf ini sekarang kita kembali lagi. Ternyata di eh, chat ya, meeting chat itu ada yang menanyakan bahwa mohon maaf saya ingin bertanya, tadi kan di awal harus pintar memilih teman dan menjauh dari yang toksik gitu ya. Sedangkan di lingkungan saya banyak sekali yang toksik gitu ya. Makasih Bu gitu, katanya gitu. Bapak dan Ibu, ini dari saya pribadi. Eh, Toksik itu dalam tanda kutip gitu ya. Toksik itu berarti kan yang tidak baik ya pengaruhnya ya untuk kita ya. Tidak baik ya pengaruhnya untuk kita. Nah, ketika tadi ada pertanyaan bahwa terus saya bagaimana harus pintar memilih, terus lah di tempat saya hampir semuanya seperti itu gitu kan ya. Mungkin mungkin seperti itu ya. Ini saya buat pertanyaannya secara umum. Terus saya harus bagaimana gitu.
Bapak dan Ibu sekali lagi saya sampaikan ini, emas mau dia di lumpur, mau dia dimanapun, itu akan tetap emas gitu ya. Mutiara mau dijatuhkan kemanapun dia akan jadi mutiara gitu. Jadi tidak peduli toksik apapun lingkungan kita, ketika kita tetap punya personal branding, kita tetap punya jati diri, kita tidak akan berubah menjadi orang-orang yang toksik ketika kita memang tidak bisa memilih. Karena tadi kan dikatakan bahwa saya nggak bisa milih ini, mungkin semuanya, hampir semuanya. Dan ketika kita memang masih punya pilihan, kita kembalikan lagi bahwa tadi konsepnya itu konsep guru bahagia begitu ya. Terus kemudian ada pilihan di dalamnya. Seperti yang tadi disampaikan ada konten kreator yang juga guru yang akhirnya pilihannya tidak lagi menjadi guru gitu. Karena masih punya pilihan lain. Nah, ketika kita sudah memilih menjadi guru, maka kita menerima konsekuensinya dan kita menganggap konsekuensi itu sebagai sesuatu yang memang harus kita lalui, sebuah proses. Nah, terus kemudian tadi Bu Eri kelihatannya, Bu Eri Liana Sari gitu yang menyampaikan gitu. Jangan-jangan nanti saya jadi toksik juga gitu. Nah, bagaimana caranya kita mempertahankan diri kita? Syukur-syukur ketika kita berada di lingkungan yang seperti itu, kita bisa mengubah dengan aura kebahagiaannya kita, bisa mengubah lingkungan kita menjadi lebih positif. Gitu sih menurut saya, Bu. Jadi ketika kita bisa memilih, bisa menghindari, ya kita kan punya pilihan gitu ya. Tapi ketika kita memang sudah ada di sebuah tempat yang notabene kita sudah tidak punya pilihan lagi, ya memang kita harus menerima tadi. Saat awal tadi ya, kita harus menerima dan memaknai bahwa ketika semua orang seperti saya, pastinya dunia ini nggak akan jalan gitu. Ketika semua orang itu seperti Bu Irma begitu, pasti juga seru gitu. Ketika semua orang itu seperti Pak Kasirin gitu, lah serunya seperti apa itu? Kan seru banget tuh ya Pak Kasirin ya. Begitu saja Bu Bu Eri Liana Sari ya tadi. Jadi dari saya ketika kita memang sudah tidak punya pilihan, tidak bisa menjatuhkan pilihan ke tempat yang lain, ya sudah kita pakai konsep menerima tadi, menerima, memberi makna bahwa memang harus ada orang-orang yang seperti itu di dalam hidup ya. Dan kemudian kita mengikhlaskan dengan cara kita tetap menjadi diri kita. Bu Irma, Pak Mulyana kelihatannya sudah bisa bergabung lagi. Mohon maaf Pak, tadi kelihatannya terputus. Monggo Pak, dilanjut Pak. Oke, ya siap. Ini gimana? Assalamualaikum, terdengar? Terdengar Pak. Oke. Ya tak peringat saja. Intinya saat ini kami selaku guru sudah sangat-sangat bahagia bila dibandingkan dengan zaman waktu itu. Karena saya termasuk zaman rekoso dan sekarang zaman enak memetik. Namun tidak mengingkari syukur kami di saat-saat ini juga ada sedikit kelemahan bagi saya. Artinya bentuk-bentuk perintah, bentuk tugas yang semasanya kelihatannya sangat-sangat mendadak. Artinya hari ini harus dikumpulkan, jam sekian harus dikumpulkan. Nah itu yang sedikit, karena ini temanya bahagia ya, yang sedikit mengusik kebahagiaan kami. Nah pertanyaan saya, bagaimana trik guru-guru muda khususnya untuk bisa menjalani tugas dengan tepat waktu, dengan tidak, artinya tidak terkesan tergesa-gesa. Itu triknya ada nggak? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bu Novi, karena setelah ini juga ternyata sudah jam 11 nih Bu. Iya, makanya kelihatannya harus ada webinar lanjutan ini Bapak Ketua Iya, TGS. cocok. Iya, jadi nanti itu masih guru bahagia, terus kemudian bagaimana guru bisa memaksimalkan perannya untuk menjalankan tupoksinya begitu nggih. Sedikit menanggapi apa yang disampaikan Pak tadi bahwa semua tugas itu jadi mengusik kebahagiaan gitu ya Pak ya. Tapi hanya sedikit kan ya Pak ya. Sedikit mengusik kebahagiaan gitu yang harusnya kita bahagia sekali terus kemudian tiba-tiba ada instruksi harus mengumpulkan A, harus mengumpulkan B, harus mengumpulkan C begitu ya. Kalau dari saya pribadi, Bapak dan Ibu, mungkin nanti kita akan ada kegiatan lain yang bisa berbagi dengan guru yang lain. Kalau dari saya pribadi, saya tidak pernah menganggap segala sesuatu itu menjadi beban yang terlalu berat begitu, beban yang terlalu berat. Jadi saya berusaha untuk memaksimalkan potensi saya, tapi ketika saya sudah tidak mampu gitu, ya kan kita kan berhak Pak, berhak juga untuk tidak mampu gitu ya. Berhak untuk tidak mampu dalam artian ketika itu dalam koridor bahwa kita sudah berusaha melaksanakan tapi tidak maksimal nih gitu. Ketika ada aplikasi PMM Bapak dan Ibu, ketika ada aplikasi PMM mungkin ada teman-teman saya yang dari sekolah saya yang dulu ya,
aplikasi PMM itu pertama, yang kemudian harus ada aksi nyata dan sebagainya itu saya dan teman-teman ya, itu menyulap ruangan guru kami menjadi ruang untuk diskusi bagaimana caranya menyelesaikan PMM sampai aksi nyata selesai gitu. Dan alhamdulillahnya dari sana saya PMM kurang lebih dapat 18 atau 19 gitu, 19 sertifikat Bapak dan Ibu, dan itu diselesaikan dengan bahagia bersama dengan teman-teman. Jadi kita diskusikan gitu, kolaborasi lah. Jadi bebannya itu bukan hanya di kita sendiri, tapi pastinya semua orang juga merasakan karena kita kan guru gitu ya. Begitu Pak Mul. Jadi kuncinya adalah kolaborasi Pak kalau saya. Di saya ya, mungkin nanti teman-teman ada yang bisa menyampaikan di pertemuan yang lain, kolaborasi dan kita menerima tadi bahwa itu adalah bagian dari tupoksinya kita. Nah, kita tidak bisa merubah Pak. Ya, karena kita bukan pemangku kebijakan. Jadi kita tidak bisa merubah apa yang sudah dijadikan peraturan. Jadi kita menerima dan kita berusaha untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang mungkin lebih punya potensi, yang mungkin lebih bisa membantu kita untuk menyelesaikan tupoksi kita gitu ya. Gitu Pak Mulyono, mungkin hanya sedikit, mungkin bisa nanti setelah ini diagendakan dengan Pak Nur Ahmad dengan narasumber yang lebih banyak gitu ya, untuk bisa mengupas bagaimana kita memaksimalkan peran kita supaya tupoksinya kita berjalan dengan baik gitu ya, diselesaikan dengan baik. Begitu Pak Mul, terima kasih sekali atensinya. Bu Irma, monggo saya Terima kembali kasih. Betul. sepenuhnya waktu yang sudah diberikan kepada saya. Akhir kata, terima kasih Bapak dan Ibu atas atensinya yang luar biasa. Versi buku di Putra Atung Syung, terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Saya jadi lebih bahagia hari ini. Di chatbook juga sudah saya lihat, ternyata konsep bahagia itu macam-macam ya menurut kita. Sekali lagi, bahagia itu bukan berarti kita memiliki segalanya begitu. Tapi ketika bahagia, kita akan bisa memiliki segalanya, termasuk sehat. Itu saja dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon maaf apabila mungkin menurut Bapak dan Ibu masih belum bisa menjadi narasumber yang bisa menginspirasi, tapi niat saya hari ini sudah saya awali dengan saya hanya ingin berbagi Bapak dan Ibu. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novi, tadi sudah disampaikan berbagai macam tips dan juga cara-cara bagaimana kita menjadi guru yang bahagia. Terakhir Bu Novi, kiranya untuk bisa ditutup dengan closing statement dari Bu Novi. Silahkan Bu. Oke, closing statement dari saya ya, kaitannya dengan bahagia. Guru yang bahagia pastinya akan membuat dunia pendidikan juga lebih bahagia dan lebih sukses. Itu saja sih, Bu Irma. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Bu Novi. Dengan kebahagiaan insya Allah bisa membawa kesuksesan begitu ya Bu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian dan juga waktu yang telah diluangkan oleh Bapak Ibu hari ini untuk bisa mengikuti webinar dari PGRI Cabang Tugu. Kami sampaikan bahwa Bapak Ibu untuk bisa mengikuti IG dari PGRI Cabang Tugu yaitu @PGRI-Tugu. Nanti Bapak Ibu bisa memfollow IG dari kami untuk bisa mendapatkan informasi-informasi lain yang tentunya nanti akan membawa manfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Dan link IG ini sudah di-share oleh Bu Is di chatbox. Bapak Ibu bisa langsung klik saja. Jangan lupa untuk di-follow untuk bisa mendapatkan update-update informasi dari PGRI Cabang Tugu. Demikian Bapak Ibu kegiatan kita pagi hingga siang hari ini. Marilah kita akhiri kegiatan hari ini dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sampai jumpa pada kegiatan webinar-webinar selanjutnya yang diselenggarakan oleh PGRI Cabang Tugu. Saya selaku pembawa acara mohon izin undur diri. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan juga banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati selama membersamai kegiatan pada pagi hingga siang hari ini. Izinkan saya untuk tutup dengan pantun. Siang-siang minumnya es tebu. Paling enak sambil nyemil lumpia. Bersama PGRI Cabang Tugu, ciptakan guru bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Insya Allah untuk sertifikat bisa didapatkan H+5 nggih nanti melalui grup WA.
sudah join grup WA semua nggih Bapak Ibu nggih. Nanti untuk link sertifikat akan dikirim di grup WA tersebut. Terima kasih. Monggo bisa live Zoom. Kita tidak berangkat. Nah, itu kira-kira mau Dadah, mohon pamit. Semangat selalu Pak Karno, diskusikan bersama. Dan Mbak Novi, Mbak kelompok Irma. yang diskusi hari ini Ya Pak, monggo Pak Kasirin. Izin live Bu Imang. Ya Pak, kasih Pak Karno. Atur nuwun, barakallah. Kasih Bu Maya, Amin. Irma, sukses. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Bu Is. Oke, keren. Oke, Bu Semangat. Wiyatmi, Lupa selamat ikuti IG-nya. beraktivitas semuanya. Jangan lupa stop recordnya, Bu. Ya, Pak Andre. Halo. Sukses. Ya. Ya, Pak. Langsung bisa di end mawon gitu, Bapak Ibu. Oke. Gitu. Recordnya nggak bisa di stop, Bu.